Oke teman-teman, seperti biasa perjalanan saya awali dari kota Depok. Jadi malam Sabtu ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke daerah Jawa Tengah, tepatnya ke daerah Purwodadi. Ya, jadi kali ini saya akan kembali mencoba bis Garuda Mas yang keberangkatan nyaris tengah malam dari Pulau Gadung, Jakarta Timur menuju ke daerah Jawa Tengah, khususnya ke daerah Semarang, Gubuk, Purwodadi, Wirosari, Blora, Cepu, dan sekitarnya. Sebenarnya 3 tahun yang lalu saya pernah buatin konten seperti ini ya. Cuma saya penasaran nih di tahun 2024 apakah masih ada bis Garuda Mas angkatan malam tersebut. Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, akhirnya tadi sore saya pun menelpon loket bis Garuda Mas yang berada di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan ternyata masih ada teman-teman untuk bis angkatan malamnya. Dan infonya sih tiketnya bisa beli langsung di loket. Dan ini saya belum pegang tiket sama sekali, jadi ya semoga aja nanti nggak kehabisan gitulah ya. Dari stasiun Manggarai langsung aja kita naik KRL yang mengarah ke Bekasi Cikarang dan nanti turun di stasiun Klender. Dari Klender baru naik ojek menuju ke Pulau Gadung. Jadi kenapa saya naik dari Pulau Gadung? Karena untuk bis Garuda Mas yang angkatan malam ini itu hanya tersedia di loket bis Garuda Mas Pulau Gadung, Jakarta Timur, yang lokasinya persis berseberangan dengan PTC Pulau Gadung. Jadi kita keluarnya lewat sebelah kanan atau ke arah utara. Jadi Depok ke Klender cuma 4.000 doang, murah banget ya. Nah ini kita langsung aja ke Pulau Gadung lewat sini aja lah. Jadi dari sini ke Pulau Gadung itu jaraknya berapa kilo ya? Saya lupa ngitung lagi. Pokoknya nggak terlalu jauh lah. Di sini bisa naik ojek online atau ojek pangkalan. Kayaknya saya naik ojek pangkalan aja kalau ada. Atau Grab Now gitu-gitulah biar cepet. Sebenarnya tadi saya udah telepon ke loket Garuda Mas di Pulau Gadung. Katanya tuh kalau hari Jumat malam masih ada yang keberangkatan malam sampai jam 10 malam. Cuma kalau jam 10 malam ke atas ternyata masih rame penumpangnya, itu besar kemungkinan jam 11 malam bisa ada lagi gitu. Naik bajai kali ya, kayak seru nih. Pak, ke Pulau Gadung berapa Pak? Pulau Gadung? Garuda Mas, PTC. Berapa? 35. 35, ayolah. Masuk jalur busway. Oke. Nah ini Garuda Mas di depan nih. Nggak tahu ya masih ada apa nggak yang keberangkatan malam. Apa dong? Yang turun. Depan lagi kayaknya Pak. Di depan. Di depan itu, yang itu Pak. Ini garasinya. Nah ya di sini. Nah ini dia. Nah iya Pak, betul. Oke, mantap.
Sekarang kita langsung aja menuju ke loket untuk membeli tiket. Semoga masih ada ya tiketnya. Jadi sebenarnya bis Garuda Mas yang keberangkatan malam ini tuh ada setiap hari ya dalam catatan kalau ada penumpangnya. Dan saya nggak tahu tuh harus ada berapa penumpang sampai bis ini berangkat. Mungkin harus ada 20 penumpangan kali ya minimal. Mas ke Purwodadi ada? Satu. Berangkat jam berapa itu Mas? Kurang lebih jam 11. Oh jam 11. Ya udah nggak apa-apa. Yang jam 10 udah penuh ya? Apa? Oh nggak ada. Ya udah. Jadi teman-teman untuk tiketnya seperti ini kayak strip gitu. Untuk harganya 190.000 dan kayaknya sih nggak termasuk servis makan ya. Jadi ini tuh bisnya AC bisnis seat 59. Berarti seatnya 23 konfigurasinya. Dan ini AC 1 nama bisnya nanti. Jadi ini saya sengaja ya pesen kursi paling belakang nomor 52. Karena tadi pas pesan tiket saya lihat di denah kursinya tuh kursi nomor baris paling depan sampai ke tengah udah full. Sisa baris tengah sampai ke belakang. Saya pikir daripada duduk di tengah, ya udah akhirnya request aja sama si abang loketa untuk duduk di paling belakang nomor 52. Nah, jadi untuk bis Garuda Mas yang keberangkatan malam ini tuh hanya tersedia untuk tujuan ke Purwodadi aja ya. Jadi rutenya itu dia nanti dari Semarang lewat Gubuk terus Purwodadi, habis Purwodadi Wirosari dan nanti mengakhiri perjalanan di Blora. Untuk tujuan ke Solo, Ponorogo gitu-gitu belum ada sih setahu saya untuk Garuda Mas yang angkatan malam ini. Tapi nanti kalau kalian mau ke Solo, kalian bisa turun di Purwodadi bisa sih. Dari Purwodadi lanjut ke Solo tuh bisa ada bisnya. Nah ini toiletnya di belakang, gratis toiletnya. Lumayan sih toiletnya, tapi kenapa harus ada kursi di sini anjir? Ada aja. Harusnya digulungin tengahnya tuh biar kayak bisa jongkok jadi. Ada lagi di sini. Lah iya, ada kursinya semua. Buat mandi apa gimana lah? Oh saya tahu ini buat pencari inspirasi pasti. Untuk ruang tunggu keberangkatan bisnya terbagi menjadi dua. Ada yang di dalam, yang ber-AC, yang berada di area loket, dan ada juga yang di luar, yang di dekat musola. Untuk ruang tunggu yang di luar juga sudah dilengkapi dengan fasilitas toilet gratis. Tapi untuk ruang tunggu yang di luar ini tuh belum ada fasilitas stop kontak gratisnya atau free charging. Untuk bisnya sendiri belum terparkir karena emang biasanya untuk Garuda Mas yang keberangkatan malam ini dia nggak parkir di depan tapi parkir di belakang bangunan loket. Jadi nanti pas mau berangkat kita akan dipanggil nih, nanti naik dari belakang sana gitu. Nah jadi teman-teman di dalam situ tuh ada parkiran dan barusan saya tanya sama si abang ini, abang warung tanya kalau kita mau bawa motor terus parkir di dalam tuh bisa gitu, dan di parkirin juga bisa dan infonya sih gratis gitu. Nah ini ada tukang bakso di sini, terus itu ada apa itu ya, gorengan sama ada pecel di depan. Kita coba jalan ke sana yuk. Ada tukang apaan aja di sana. Oh ini ada nasgor di sini, saya kira pecel. Nah di situ ada halte tuh, halte Raya Bekasi KIP. Itu ada ATM. Oh ini ada Family Mart, enak nih. Ada tempat-tempat ngasonya di atas. Terus ini ada pecel. Nah ini dia nih PO Raya di sini. Nah kalau Raya ini dia tujuan ke Solo teman-teman. Cuma dia udah jam segini udah nggak ada lagi. Dia terakhir jam berapa ya? Jam 7-an kayaknya Raya. Nah ini ada Agramas juga di sini ya. Ini baru nyampe kayaknya. Bisa jadi buat besok pagi. Ini Agramas BM 114. Nah ini Gunung Mulia di sini. Gunung Mulia pastinya ke Wonogiri. Cuma jam segini udah nggak ada lagi yang berangkat. Udah habis. Gunung Mulia. Oh ternyata ini haltenya udah nggak dipakai ya. Udah mati. Terakhir saya kesini masih dipakai nih haltenya.
Dan kayaknya dulu namanya bukan halte Raya Bekasi KIP deh. Sayang banget ya, padahal letaknya mungkin terlalu dekat kali sama halte sebelumnya. Jadi di ini Transjakarta Harapan Indah Pulau Gadung. Dan di sini. Udah ada Bank BSI, BRI, BJB, dan Danamon. Ini ke arah halte Transjakarta ya, dibuka sedikit doang. Kayaknya sih bisa masuk tuh. Tapi creepy sih. Kita lihat sisa-sisa halte. Cuma ngerinya tuh kalau kayak gini, ngeri jeblos doang. Karena plat-plat ini takut udah ada yang karat atau apa gitu. Oh, seperti ini. Ini jam 22.39, masih banyak penumpang, orang-orang yang datang beli tiket tuh, masih rame. Jam setengah 11 udah dipanggil nih. Nah, AC1 kita berangkat guys, gokil. Ini kalau di atas jam 11 masih ada penumpang yang naik atau masih rame nih sampai jam 12 teman-teman. Langsung aja ke bis yang ada di belakang sini. Oh iya, bikin thumbnail dulu biar gak lupa. Ini spot fotonya sama persis kayak 3 tahun yang lalu. Untuk bisa ini, kita dapat bis yang ini. Sasisnya Hino RK8, bodi Jetbus 2 SHD. Jarak dari sini ke sini lumayan tinggi. Ya, semoga gak limbung nanti di jalan. Dan ini kayak penuh sih, gokil. Oh ya, jangan lupa siapin tiketnya. Dikontrol dulu sebelum naik. Ya, kasih. Oke, langsung saja. Nah, ini bagasinya. Wih, udah los bagasinya. Ini RK8. Oh, enggak deh, udah los. Tapi lega, lumayan. Bagasinya seperti ini. Yang punya barang tinggal taruh di sini aja. Jadi kalau barang-barang harga mending dibawa ke kabin. Kita dapat yang Jetbus 2 SHD. Udah kecoa, ngeri banget. Beri terbang ke sini. Oke, kita oh ini bisa sekatan teman-teman. Pakai sekat seperti biasa. Garuda Mas itu dia ada sekatnya kayak gini. Sekat antar kru dan penumpang. Ini dashboardnya Hino RK8. Dan ini bisnya. Aduh. Ada di atas. Ini sih. Berapa? 52. Gitu. 52. Siapa? Di kursi nomor berapa, Bapak? 55. 55 di mana? Udah nggak ada lagi di belakang. Ini rame nih, full. 7, saya setengah 8 dari Sukabumi. Setengah 8 malam? Iya. Oh, udah nggak ada bis lagi sana ya? Setengah 8 ya? Iya. Sukabumi siang bisa deh ya? Bis-bis ke Jadi ya. jam 1, jam 2. Ya, Gokar. Gokar berapa pada Sukabumi ke sini? 100 ada? 500. 500. Mahalan Gokar ya daripada bisa ya? Di depan. Bukan 55. 55 itu jumlah kursinya. 52. Oh iya 35. 35. Terakhir tapi saya datangnya tadi. Di sini nggak ada colokan. Untuk AC lumayan lah, nggak terlalu dingin. Terus untuk colokan di sini nggak ada, USB port gitu-gitu nggak ada. Tapi di depan situ ada tuh di atas di kompartemen gitu. Untuk jarak antar seat masih oke lah ini,
lumayan lega, bisa selonjor. Cuma kalau di tengah kayaknya nggak yakin saya bisa selonjor. Gokil. Nih bisa full bro, mantep banget. 312. Saya Pro Dadi mas. Hah? Yang terakhir masih ada boleh. Oh, masih ada lagi nih, jam 12. Iya jam 12. Tapi kalau ada penumpangnya, Ya, kalau ada penumpang jalan. kalau ada penumpang jalan nih ya. Antara setengah 1. Tapi kayaknya sepi, udah nggak ada lagi. Ke Purwodadi cuma ini doang yang malam nggak ada. Iya lagi. yang malam ya ini tuh. Yang lain nggak ada lagi udah. Yang lain nggak ada. Gokil. Terakhir Ini yang malam. Emang dari dulu kayak gini udah ada. Oh, udah ada. Langsung masuk gerbang tol Cakung. Siang, jam 1 jam 2 ya. Ada Garuda Mas juga dari Unsur ada, cuma jam siang. Yang dari Kalideres tuh. XC kali apa VIP itu kayaknya ya. Iya. Berarti bawa motor mas ke Garuda Mas itu apa? Enggak, tadi dianterin teman. Tapi itu bisa nitip motor ya di sana Bisa ya? ya. Oh bisa? Bisa nitip motor. Oh di parkirannya itu ya? Parkiran itu mau sebulan. Gratis? Gratis mau sebulan mau seminggu. Tapi hilang tanggung sendiri. Iya, tapi rata-rata aman. Oh aman situ ya? Ya. Ada yang udah tinggal 3 bulan. Ya ini kita udah memasuki tol Jakarta Cikampek. Berarti ini langsung ke rumah makan mas, nggak mampir-mampir lagi. Emang gitu ya? Kalau yang malam ini ya? Iya. Berarti langsung ke Brawijaya itu rumah makan Express, nggak mampir ke agen-agen lagi. Belakang seperti ini kondisinya. Jadi ini tuh drivernya satu alias engkel teman-teman. Jadi kandang macan yang tempat biasa untuk istirahat, driver ini dipakai untuk penumpang. Gokil. Iya, snack 17-an ini tadi acara 17-an. 17-an yang terlambat. Iya. Nah, terjadi itu di Kuningan tadi. Berarti pulang langsung ke ini PTC. Iya. Luar biasa.
Jam 3 pagi kita udah tiba di rumah makannya bis Garuda Mas, yaitu RM Brawijaya. Jadi bis-bis Garuda Mas yang dari arah Jabodetabek tuh istirahatnya di sini semua teman-teman. Dan juga sebenarnya Garuda Mas ini tuh adalah bis asal Cirebon yang sukses di jalur Purwodadi, Cepu, Blora dan sekitarnya. Mungkin itulah alasan kenapa bis ini istirahatnya di daerah Cirebon ya. Walaupun emang sebenarnya agak jauh sih tempat istirahatnya dibandingkan bis-bis lainnya. Biasanya bis-bis lainnya itu kalau istirahat di daerah Subang atau Indramayu, di rest area KM 102 Cipali atau di daerah Cikamurang. Untuk kecepatan bisnya sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai ke rumah makan sini juga tergolong santai ya, yaitu 80 km per jam. Pembawaan drivernya juga aman, tidak ugal-ugalan, sehingga kita para penumpang bisa istirahat dengan tenang. Ternyata dapat servis makan, gokil. Nih, kita siapin dulu tiketnya untuk ditukarkan dengan sepiring nasi beserta lauk. Bisa tukar mie gak ya? Pop mie gitu. Untuk waktu istirahat ini sih biasanya 30 menit. Bisa lebih cepat atau bahkan bisa lebih lama juga, tergantung penumpangnya gimana nanti. Dan barusan saya udah tanya ke petugas kupon makannya, ternyata kupon makan ini tuh tidak bisa ditukarkan dengan pop mie. Untuk servis makannya seperti ini, jadi kita cuma diberikan satu pilihan aja, yaitu ayam dan kuah. Kalau yang angkatan pagi atau siang mungkin menunya lebih banyak kali ya. Karena ini kita angkatan malam, jadi ya menunya ya udah gini aja. Tapi asli sih, ini dari segi aroma tuh bener-bener menusuk banget. Kayaknya enak banget gitu aromanya. Nah ini dia makan sahur ya ini jatuhnya. Kalau dari aroma sih enak banget, cuma nggak tahu ya, kayaknya sih enak sih. Untuk tehnya biasa aja, rasanya hambar, kayak teh kebanyakan air. Nah nih rumah makannya seperti ini teman-teman. Rumah makan Brawijaya, ini pemberhentiannya bis Garuda Mas ini. Bis Garuda Mas semua. Nah ini bis kita di sini terparkir, cuma bis kita aja yang istirahat. Selain Garuda Mas, biasanya Damri masuk sini. Tapi nggak tahu sekarang masih masuk apa enggak. Untuk rasa kuahnya lumayan sih, enak. Kayak rasanya kayak lagi makan mie kuah gitu. Terus untuk ayamnya, ini ayam ternyata. Ayamnya ini dagingnya nggak terlalu banyak. Tapi overall oke lah rasanya. Cuma nasinya aja agak aneh. Bukan aneh, apa ya, rasanya gimana nasinya ya? Susah aja. Nah ini suasana di depan rumah makan Brawijaya, RM Brawijaya di Cipernak, Cirebon. Jadi kalau ke sana itu ke arah Kuningan, lewat Cilimus. Nah kiri ini ke arah kota Cirebon nih. Ini udah nggak jauh dari Terminal Harjamukti Cirebon. Gitu. Biasanya sih di sini banyak apa namanya, elep-elep ke arah Kuningan dari Cirebon. Cuma ini nggak kelihatan. Biasanya 24 jam deh. Nah ini toiletnya, bayar 2.000. Gak apa-apa sih kalau bayar asal bersih ya. Ada banyak toiletnya, banyak banget. Kayak labirin gitu ya. Oh, ada lagi di sini, gokil. Seperti biasa kalau toilet saya pilih yang ujung-ujung, biasa bersih. Yang di ujung-ujung sini aja. Yang kita berangkat lagi dari rumah makan Brawijaya. Di sini langsung ke ini kita nih. Nggak berhenti-berhenti lagi. Nah, ini kita udah diberangkatkan lagi dari rumah makan Brawijaya Cirebon. Estimasi sampai di Purwodadi sih sekitar jam 7 jam 8-an lah. Soalnya
3 tahun yang lalu saya naik bis Garuda Mas dari Pulau Gadung yang angkatan malam itu sampai di Purwodadi sekitar jam 6 pagi teman-teman. Dan itu juga yang berangkat yang jam 9 malam. Nah ini bis kita langsung ambil kanan nih menuju ke gerbang tol Ciperna Barat. Nah itu di sebelah kanan ada bis Putri Luragung itu ya, bis Cirebonan, bis Kuningan itu. Entah dari mana start awalnya, yang pastinya dari daerah Jabodetabek. Jadi sebenarnya bis-bis yang keberangkatan tengah malam dari Jabodetabek ini tuh banyak, cuma jarang sekali sampai yang ke Jawa Tengah teman-teman. Yang ke Jawa Tengah setahu saya ya, untuk bis angkatan malam selain bis Garuda Mas ini tuh ada bis Sinar Jaya tujuan Grogol ke Purwokerto. Terus ada lagi bis apa ya, Dewi Sri tujuan ke Tegal. Kalau nggak salah yang julukannya Besli, dia berangkat jam 1 malam dari Roxy. Terus apalagi ya, itu doang sih yang saya tahu. Oh ya ada bis Sari Indah tujuan ke Surabaya. Itu biasanya dia berangkat malam teman-teman. Oh ini satu persatu penumpang lagi dicatat titik penurunannya, jadi biar nggak kelupaan. Keren sih nih, titik turun penumpangnya sampai dicatat gitu supaya gak lupa. Soalnya kebanyakan saya perhatiin tuh ya, kalau nanya ya udah nanya aja gitu, kagak dicatat. Dalam hati saya, emang bapak ingat? Takutnya kan ada yang lupa gitu ya, kelewatan. Aduh, tapi ini bagus sih dicatat. Purwodadi. Pasar. Teman-teman ini nggak kerasa bangun-bangun udah terang situasi di luar. Nah ini kita udah berada di Kabupaten Kendal teman-teman, cepet juga. Udah di daerah Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Teman-teman nih jam 6:10 di sini udah ada beberapa penumpang yang turun ya. Setelah menempuh 7 jam perjalanan dari Pulau Gadung, Jakarta Timur, akhirnya kita mendarat juga di kota Semarang. Nah, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan perjalanan ke daerah Jogja, Solo, dan sekitarnya, kalian bisa turun di kota Semarang dan lanjut naik bis. Bisa naik bis dari Terminal Terboyo dan juga bisa naik bis dari Terminal Sukun Semarang. Nah ini bagi kalian yang mau naik bis ke arah Jogja dan Solo, perlu diingat bahwa tiket bisnya itu beli langsung di dalam bis. Jadi kalau ada orang yang nawarin beli tiket di luar, jangan mau, itu biasanya calo tuh. Biasanya dia matok harga yang lebih mahal. Nah ini menurunkan penumpang di sini teman-teman. Jadi kalau kalian mau ke kota Semarang bisa turun di sini nih. Ya teman-teman, setelah tol dari Jakarta, akhirnya disinilah kita akan mengakhiri perjalanan ngetol kita, yaitu kita akan exit di gerbang tol Gayam Sari, kota Semarang. Dari gerbang tol Gayam Sari kita lanjut melewati jalan nontol sampai dengan ke arah Purwodadi, melewati Gubuk, Gadong, Purwodadi, Wirosari sampai dengan tujuan akhir bis ini yaitu Blora. Dan by the way bis ini tidak melewati Demak ya.
Nah, bagi teman-teman yang ingin lanjut ke pusat kota Semarang, bisa turun di dekat gerbang tol Gayam Sari ini, di Pasar Gayam Sari. Di sini juga ada halte Trans Semarang atau Trans Jateng, jadi kalian bisa lanjut naik itu kalau mau ke pusat kota. Dan lokasi gerbang tol Gayam Sari ini juga tidak terlalu jauh dengan terminal Terboyo ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin lanjut perjalanan kayak ke Surabaya lewat Jalan Pantura, itu bisa langsung aja ke terminal Terboyo. Tapi tiketnya beli langsung di dalam bis ya, gitu. Jangan mau beli di luar. Dan gak lama kemudian kita melewati Transmart Majapahit. Jadi persis di seberangnya Transmart Majapahit ini tuh ada sebuah terminal, yaitu Terminal Penggaron Kota Semarang. Dan di Terminal Penggaron itu juga ada bis yang ke Purwodadi, bis-bis ekonomi gitulah. Terakhir saya ke Penggaron itu sekitar 4 tahun yang lalu. Waktu itu sih suasananya masih ramai. Dan gak tahu deh Penggaron di tahun ini suasananya kayak gimana. Apakah masih ramai seperti 4 tahun yang lalu atau bahkan udah sepi. Seingat saya sih terakhir saya ke sono tuh di Penggaron ada bis tujuan ke Jogja dan Solo teman-teman. Oh, ada reclining seat ternyata teman-teman. Ada reclining seat. Oke. Nah, itu di sana ada jalur kereta api tuh. Ini banyak adik-adik yang berangkat sekolah. Kita udah berada di Karangawen. Paling asik banget ngeliatin pemandangan pagi kayak gini. Banyak aktivitas warga. Ini agen bis. Ada elok. Mana ini? Menarik nih. Kayak Semarang mungkin. Kabupaten Grobogan jam 7:07. Nah, teruntuk kalian yang ingin lanjut perjalanan ke Kota Demak bisa turun di Godong. Dari Godong ke Kota Demak sih setahu saya ada bisnya, bis kecil. Jadi bis tersebut dari Purwodadi rutenya ke Kota Demak melewati daerah Godong ini. Garuda Mas. Ini bentar lagi kita sampai di Purwodadi teman-teman. Jangan sampai ketiduran. Takut bablas. Nah, di bis ini tuh juga ada toiletnya yang bisa kalian gunakan untuk buang air kecil saja dan dipergunakan hanya saat bis dalam keadaan berjalan. Dan untungnya sih walaupun saya duduk di belakang ya deket toilet, tapi sepanjang perjalanan saya kagak mencium aroma-aroma yang semerbak. Jadi ya alhamdulillah lah. Ini kita udah memasuki ibu kota Kabupaten Grobogan, yaitu Kecamatan Purwodadi. Nah ini, selamat datang Purwodadi. Wah, udah lama banget nggak sini. Terakhir kapan ya? 2 tahun yang lalu ya. Oh ini apa? Terminal
terminal berarti bang ke kanan ya? Iya, Anglencok sih. Berarti kalau lurus arah pasar? Arah pasar yang ke Pool. Oh, yang ke Pool. Kalau ini arah ke terminal. Oh, berarti kita nggak ke terminal nih? Oh enggak, berarti lurus ke pasar ini. Lurus pasar ini ya, ke Poolnya langsung ya? Pool ya. Cuman lewat doang Pool, nggak berhenti kali. Oh gitu. Terminalnya deketan sini ya, depannya? Deket juga, nggak jauh juga. Terus kan terminal, Polres, Simpang Demang. Oh iya. Biasanya orang kalau ke Purwodadi turun di mana mas? Orang-orang di pasar apa? Biasanya juga di pasar, banyak kan. Oh, banyak kan di pasar ya? Ke Gerombong, Bundi, ke Toro tuh banyak kan turun di pasar. Di pasar. Iya. Oke. Kalau misalnya lewat terminal ya Terminal. Karena ini kan mobil arah ke mana? Wirosari. Iya, ke Wirosari, ke Cepu, Blora sana. Oh, ini ke Blora sampai mungkin kalau ada penumpangnya nyampe Blora ya. Ya oke teman-teman, karena sebentar lagi bisnya udah mau sampai di pasar Purwodadi, jadi saya siap-siap jalan ke depan untuk turun. Nah, kenapa saya mutusin turun di pasar Purwodadi? Karena di pasar pasti rame dibandingkan di terminal. Terus juga pasar Purwodadi itu letaknya nggak jauh dari alun-alun Purwodadi. Jadi ya nanti bisa sekalian mampirlah ke sana. Dan biasanya sih di pasar itu banyak yang jual kulineran ya. Nanti kalian cari ini deh, cari sarapan gitu. Jadi kesimpulan saya adalah Garuda Mas ini adalah satu-satunya bis yang membuka rute angkatan malam dari Jakarta ke Semarang, Gubuk, Gadong, Purwodadi, Blora dan sekitarnya. Dan keberangkatannya juga gak nentu, yaitu tergantung jumlah penumpangnya. Tapi kalau di malam Jumat sih udah pasti rame lah ya. Jadi udah pasti bisa berangkat yang tengah malam. Cuma kalau di hari-hari biasa ya nggak tahu juga dah. Terus kesimpulan lainnya adalah untuk bis Garuda Mas yang keberangkatan malam ini hanya tersedia kelas AC bisnis dengan konfigurasi kursi 2-3. Dengan harga 190 udah dapat makan plus toilet sih menurut saya udah lebih dari cukup ya, karena ini bis berangkatnya tengah malam. Nah itu dia. Poin pentingnya itu berangkat tengah malam, yang dimana ini jarang banget sih bis-bis yang melakukan perjalanan hampir tengah malam, apalagi untuk ke daerah Jawa Tengah. Terus juga untuk angkatan malam yang dari arah Purwodadi ke Jakarta tuh sepertinya nggak ada ya. Jadi yang angkatan malam ini cuma dari arah Jakarta ke Purwodadi saja gitu teman-teman. Kasih bang. Tahu Wah, bisa nggak? Enggak. Enggak. Maaf. Oke. Ya, Pak. Mas, saya ke sana ya. Iya. Jalan. Makasih banyak. Kalau dulu itu terminal angkot. Oh, ini angkot Iya, dulu. terminal angkot. Oh iya. Sekarang jadi apa? Ya, Angkotnya di mana sekarang berarti? Oh, itu ya. Oh. Oke, teman-teman, jam 8.14. Jadi waktu tempuh dari Jakarta sampai ke Purwodadi memakan waktu 9 jam perjalanan. Cepet lah ya, lumayan. Dan ini, ada beca. Dan ini saya mau menuju ke sana, arah alun-alun, mau cari sarapan. Nah, habis itu rencananya sih saya mau naik kereta Kedung Sepur dari Ngerombo ke Semarang Poncol.
Nah, letak Purwodadi ini tuh nggak jauh dengan stasiun Ngerombo. Nanti ke Ngerombo bisa naik angkot atau naik ojek gitu. Nah, ini saya mau sarapan dulu. Katanya sih di situ ada tukang sarapan yang terkenal namanya Mbak Peng. Tadi saya udah tanya-tanya. Suasana pagi hari di tempat-tempat kayak gini menyenangkan banget gitu. Di sini masih banyak beca ya, banyak banget beca. Di Jakarta udah nggak ada beca, di Depok juga udah sedikit. Di sini masih banyak banget. Terus aduh banget tuh ngeliat orang-orang naik sepeda gini, sepeda ontel. Kayaknya di daerah sini masih banyak orang yang pakai sepeda ya. Soalnya di beberapa daerah di Jawa itu udah jarang tuh yang naik sepeda, banyakan motor. Ini tokonya masih pada tutup. Di sini hidupnya nyantai berarti, slow living. Kalau di Jakarta kan jam segini udah pada buka tuh, udah pada sibuk. Tuh ada angkot juga tuh, angkot hijau. Oh ini nih kayaknya nih. Oh ya warung Mbak Ping, warung makan Mbak Ping. Wih rame banget. Setelah jalan kaki selama 3 menit dari Pasar Purwodadi, akhirnya saya ketemu juga nih dengan warung makan Mbak Ping. Saya dapat rekomendasi warung makan ini tuh dari Mas yang tadi ya, yang pamitan. Katanya sih ini salah satu warung legend di Purwodadi, teman-teman. Untuk harganya juga sangat terjangkau. Saya waktu itu pesen nasi rames sama telur dadar tuh totalnya cuma Rp15.000 saja. Selesai sarapan di warung makan Mbak Ping yang lokasinya tidak jauh dari Pasar Purwodadi, saya pun lanjut perjalanan lagi berjalan kaki mengarah ke alun-alun Purwodadi yang jaraknya sangat dekat, sekitar 700 meter saja. Dengan demikian berakhir sudah video perjalanan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video perjalanan berikutnya. Di video berikutnya nanti saya akan naik kereta Kedung Sepur dari stasiun Ngerombo. Untuk link video perjalanan berikutnya, linknya ada di kolom deskripsi ya kalau videonya udah tayang. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.